Dengan cepat Jiang Xia mengambil pusaka itu kembali dan menipu semua orang untuk melarikan diri. Di samping itu Yinzhou dan Jiva berhasil mengejar sampai ke tengah hutan. Begitu pula dengan Nazo dan Jian tiba di sana. Agar pusaka itu tidak jadi rebutan lagi, Jiva membuangnya ke sungai. Tanpa ragu Jiang Xia pun terjun untuk mengambil pusaka tersebut, untungnya Neza menyelamatkannya. Sementara itu, Ling Bao bertemu dengan gurunya yang muncul sebagai laut untuk memberitahunya bahwa Feng Seng Bang sudah ditemukan. Sang guru memberinya mantra baru agar Ling Bao bisa merebut pusaka Feng Seng Bang tersebut. Di tempat lain, ayah Jiva yaitu Ji Chang yang merupakan Adipati Barat sedang melakukan perjalanan ke kerajaan karena keempat Adipati harus melakukan penyambutan raja baru. Saat di perjalanan, ia menemukan bayi siluman berkulit hijau. Karena merasa kasihan Jiang Xia memutuskan untuk merawatnya. Pada saat itu juga, Jian muncul dan menyarankan agar segera membunuhnya karena bayi tersebut adalah bayi siluman. Adipati Jiang dengan percaya diri tetap ingin membesarkan bayi tersebut karena baik atau buruk seseorang tergantung tentang bagaimana mereka dibesarkan. Mendengar kata-kata bijak sang adipati, Jiang Xia mengusulkan agar bayi siluman itu dibawa ke Kunlun untuk dibesarkan oleh para dewa. Adipati Jiang pun menyetujuinya dan bayi itu diberi nama Lei Zhenzi. Jiang Xia meminta Neza dan Jan untuk segera mengantarnya ke Kunlun. Sebelum menuju istana, Adipati Jiang diam-diam bertemu dengan 3 adipati dari wilayah timur, selatan, dan utara. Mereka tidak setuju dengan kenaikan tahta Yishou, apalagi kutukan itu sudah mulai muncul seperti air yang bau, gagal panen di mana-mana, dan yang lebih parah banyak bayi yang baru lahir mati secara tiba-tiba. Secara mengejutkan percakapan mereka didengar oleh Jiva. Jiva pun marah karena berpikir kalau keempat adipati mengkhianati Raja Yishou dan menangkap 4 adipati termasuk ayahnya sendiri. Ketika mereka sampai di istana, Raja Yishou memberitahu keempat prajuritnya untuk mengeksekusi para adipati meskipun mereka adalah ayah mereka sendiri. Sebagai imbalan, keempatnya akan mengambil alih posisi ayah mereka sebagai adipati. Tanpa ragu putra Adipati Timur langsung membunuh ayahnya sendiri. Sedangkan putra Adipati Selatan menolak dan menyerang Yishou, namun Yishou malah membunuh balik Adipati Selatan serta putranya. Kemudian Adipati Timur menusuk dirinya sendiri menggunakan pedang putranya agar putranya tetap hidup. Ketika tiba giliran Ji Chang, dengan cerdik Jiva mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang pengkhianat dan untuk menanggung pengkhianatan adipati lainnya, Ji Chang harus dieksekusi di depan umum. Alhasil Ji Chang terhindar dari kematian dan dipenjara untuk sementara waktu. Malam itu, saat Yishou dan Sudaji sedang mandi, permaisurinya datang memintanya agar Yishou membunuhnya saja karena Yishou sudah membunuh banyak orang. Dengan kematian ratu, Yishou mungkin bisa sadar akan kesalahannya, namun Sudaji yang sekarang sudah jadi selir favorit raja, menghentikan ratu dan menyuruhnya agar menikmati hidup saja. Dalam kesempatan inilah ratu mencoba membunuh Sudaji, namun Sudaji membalikkan serangan dan malah membunuh si ratu. Begitu mengetahui ibunya dibunuh Sudaji, Yinzhou pun marah dan langsung pergi ke kamar ayahnya untuk membalas kematian ibunya. Sesampainya di sana, ia malah menemukan rubah putih yang ia kejar sebelumnya. Ternyata, rubah putih itu adalah Sudaji. Yinzhou semakin geram dan menyerang Sudaji. Pedangnya hampir mengenai ayahnya dan mengira kalau Yinzhou ingin membunuhnya. Ia pun menyuruh pasukannya untuk menangkap Yinzhou, tapi Yinzhou melompat melarikan diri dari sana dibantu oleh Jiva. Yinzhou bersembunyi di tempat pendeta agung bernama Bigan. Jiang Xia juga ada di sana. Mereka pun bekerja sama untuk mengungkapkan sifat asli Sudaji.
Keesokan harinya, saat Yishou dan Sudaji sedang melakukan upacara pada leluhur, Bigan sebagai pendeta agung mengungkapkan kalau Sudaji adalah siluman rubah dan hendak membunuhnya, namun aksi itu langsung dihentikan oleh Yishou. Bigan pun mengorbankan hati ajaibnya untuk dimakan oleh Sudaji agar siluman rubah itu keluar dari tubuhnya. Saat Sudaji makan hati tersebut, siluman rubah pun keluar dari tubuhnya, tapi ternyata Yishou sudah tahu tentang siluman rubah tersebut dan tak mempermasalahkannya. Karena darah dialah yang membuka segel yang dibuat oleh nenek moyang Yishou. Sehingga siluman rubah tahu keinginan Yishou dan bisa mengalbukan keinginannya. Kematian Raja Shangtang sebelumnya juga ulah siluman rubah tersebut. Mendengar kenyataan ini, Bigan yakin kalau dinasti Shang akan hancur. Yinzhou yang kecewa terhadap ayahnya mencoba menyerangnya, namun usahanya gagal dan ia ditangkap oleh penjaga lain. Siluman rubah itu lalu kembali ke tubuh Sudaji, sedangkan Jiva diperintahkan oleh Yishou untuk membunuh ayahnya. Dengan begitu Jiva akan dijadikan putra mahkota dinasti Shang. Jiva pun terlihat nurut dan langsung menemui ayahnya. Keesokan harinya, Jiva membawa kepala terpenggal yang dibungkus. Sementara itu Yinzhou akan dieksekusi di depan umum. Saat hendak eksekusi, Jiva menyerang Yishou dan tentara muda pengikutnya melakukan pemberontakan untuk menyelamatkan Yinzhou. Di tengah kekacauan itu, anak Adipati Utara yang serakah masih mendukung Yishou dan tanpa ragu memenggal kepala Yinzhou. Setelah itu Nezo dan Jian muncul dan membawa kepala dan tubuh Yinzhou ke Kunlun untuk diselamatkan. Sedangkan Jiva masih terlibat pertempuran sengit dengan Yishou. Ternyata bungkusan itu bukan kepala Ji Chang melainkan tanah. Akhirnya Jiva berhasil menusuk Yishou dan memasukkannya ke dalam tong. Ling Bao yang melihat raja sudah mati langsung mengambil alih tahta kekaisaran dinasti Shang. Jiva pun melarikan diri bersama Jiang Xia dan beberapa pemberontak muda lainnya. Di tempat lain, Ji Chang yang tak sadarkan diri dibawa oleh kudanya, namun di tengah jalan ia dihadang oleh pasukan Shang sampai akhirnya makhluk berkulit hijau turun dari langit. Ternyata itu adalah Lei Zhenzi siluman hijau yang sempat diselamatkan oleh Ji Chang saat masih bayi. Lei Zhenzi membawanya Ji Chang pergi ke kampung halamannya yaitu kota Shiki. Sementara itu, Ling Bao memindahkan jiwanya menjadi 2 patung singa untuk melakukan pengejaran. Jiang Xia yang membawa Feng Shenbang bertukar pakaian dengan Jiva untuk mengelabui patung tersebut. Jiva menjebak patung pertama di hutan. Kemudian memancing patung kedua ke air terjun. Jiva yang sudah mempersiapkan busur panahnya berhasil memanah patung singa tepat di matanya sebelum akhirnya terjun ke sungai. Jiva berhasil selamat, begitu pula dengan kudanya yang langsung mengantarnya ke kerajaan Shiki. Jiva berkumpul kembali dengan ayah kandungnya yaitu Ji Chang. Ling Bao mengirimkan segerombolan gagak untuk mencari keberadaan Jiang Xia. Setelah pertempuran mereda, Sudaji meninggalkan istana dan menghampiri jasad Yishou. Siluman rubah putih pun keluar dari tubuhnya dan berhasil menghidupkan Yishou kembali. Di adegan akhir, Jiang Xia terlihat memancing di sungai. Dia melihat sekelompok burung gagak yang dikirim oleh Ling Bao untuk merampas Feng Shenbang. Di samping itu, Wen Zong yang merupakan pembimbing agung dinasti Shang yang pergi berperang selama 1 dekade akhirnya kembali ke ibu kota bersama para jenderalnya termasuk 4 iblis raksasa. Dan filmnya berakhir.